Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita mulai ya di pertemuan keempat berarti ya. Pertemuan keempat dalam mata kuliah leadership ya. Sebelumnya saya ngucapin minal aidin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Masih dalam suasana Syawal ya, Ya, kita sudah 3 pertemuan sebelum kita menyelesaikan ya sebelum Ramadan tuh, sebelum Lebaran ya. Kemudian libur Lebaran selama 2 minggu ya. Kemudian hari ini baru mulai kita perkuliahan kembali. Nah, minggu ini kita perkuliahan di pertemuan keempat dan pertemuan kelima ya. Nah, temannya yang belum gabung silahkan diinformasikan untuk join yang belum gabung. Baik, Sir. Untuk segera join ya. Baik, biar nggak nunggu temennya ya, kita diskusi lebih lanjut ya, nanti biar teman-temannya nanti mengikuti tentang perkuliahan kita. Yang hari ini kita akan membahas tentang teori-teori apa sih di dalam kepemimpinan ini. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah, Sir. Sudah. Izin saya off cam ya, karena ini ada gangguan, jadi saya tidak memakai kamera ya. Baik, tanpa mengurangi marwah perkuliahan kita ya. Jadi hari ini kita diskusi tentang yang namanya teori-teori kepemimpinan ya, teori-teorinya. Nah, diharapkan ketika teman-teman sudah mempelajari ini, teman-teman mampu menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan itu apa sih, teori-teori kepemimpinan yang akan kita pelajari gitu. Nah, teori dalam studi kepemimpinan, yang pertama nanti kita akan membahas tentang yang namanya teori Gridman ya, dan teori Big Bang ya. Kemudian juga ada teori sifat atau karakteristik kepribadian. Kemudian juga ada teori perilaku ya, atau behavior theories. Kemudian ada lagi yang keempat adalah teori kontingensi atau teori situasional. Nah, di dalam studi kepemimpinan ini ada 4 teori nih. Silahkan teman-teman nanti bisa memakai. Kira-kira nanti dari teori ini teman-teman menggunakan yang mana? Apakah teori Gridman atau teori Big Bang ya, atau mungkin teori sifat atau karakteristik atau kepribadian, atau teori perilaku ya, behavior theories, atau teori kontingensi atau teori situasional gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang the Gridman theory. Nah, bagaimana ini si Thomas Carlyle ya, ini tahun 1888, dan Herbert Spencer tahun 1896. Dia mengemukakan bahwa Thomas Carlyle ini bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan yang melekat. Kepemimpinan besar itu dilahirkan bukan dibentuk katanya. Jadi artinya apa? Artinya suatu kepemimpinan ini dia adalah kemampuan yang melekat ya, yang dilahirkan bukan dibentuk. Artinya Thomas Carlyle ini berpendapat bahwa kepemimpinan ini tergantung dari orang tuanya. Kalau orang tuanya pemimpin besar, maka dia akan mempunyai keturunan juga pemimpin. Jadi ibaratnya itu buah tidak jatuh dari pohonnya gitu ya. Walaupun kepemimpinan ini ada beberapa terbentuk dalam teori ini, dan semua orang bisa terbentuk menjadi seorang pemimpin itu tergantung dari lingkungan yang ada. Tetapi the Gridman theory ya, Thomas Carlyle ini dia berpendapat dan dia pun membuktikan bahwa ternyata ada seorang pemimpin yang dilahirkan dari orang tuanya pemimpin. Nah, ini artinya apa? Berarti pemimpin besar itu dilahirkan bukan dibentuk. Kemudian juga ada statement berikutnya, pemimpin besar itu muncul sebagai heroik, sebagai mitos, dan ditakdirkan karena diperlukan di situ. Nah, ini artinya apa? Seorang pemimpin besar ini bermunculan seperti heroik yang ada, kemudian juga ditakdirkan ya karena memang diperlukan. Nah, banyak ya saat ini kepemimpinan yang memang notabene-nya orang tuanya pemimpin, anaknya pun dirancang untuk menjadi seorang pemimpin kembali. Berarti pemimpin ini dilahirkan.
sesuai dengan orang tuanya pemimpin, maka anaknya akan mengikuti jejak orang tuanya. Dan biasanya anak itu tertuntut dengan keadaan, jika orang tuanya menjadi pemimpin yang besar, maka anaknya pun akan mengikuti menjadi seorang pemimpin juga. Nah, ini yang namanya seorang pemimpin itu yang dibentuk dan dilahirkan. Bukan dibentuk tapi dilahirkan. Kemudian juga the great man ini juga dikatakan dia sebagai pemimpin karena pada saat itu memimpin dianggap kualitasnya laki-laki dan biasanya mayoritas seorang pemimpin ini adalah laki-laki. Nah, dengan mayoritas seorang pemimpin ini adalah laki-laki, berarti secara otomatis ya di dalam pemimpinan ini laki-laki dianggap orang yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi. Walaupun dengan era saat ini ya, dengan adanya di Indonesia dengan RA Kartini, nah kemudian bagaimana dia berpikir dan menyetarakan bahwa yang namanya seorang pemimpin ini tidak harus laki-laki tetapi juga boleh perempuan tergantung dari kemampuan yang ada. Nah, ini berbagai macam pendapat. Toh di dalamnya mau seperti apa itu kembali terhadap sudut pandang kita mau menggunakan yang mana. Nah, kalau The Great Man Theory, Thomas Charlie ini mengatakan pemimpin itu dilahirkan, pemimpin ini dibentuk ya karena memang dia bersifat heroik ya, pahlawan atau mungkin ditakdirkan karena diperlukan ya, turun temurun ya. Nah, sama kayak DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa yang namanya kepemimpinan ya, itu terus-menerus dari turun temurun. Dari Hamengkubuwono I sampai sekarang udah Hamengkubuwono keberapa itu anaknya jadi pemimpin juga di sini, menjadi gubernur juga di sana. Dan di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak dipilih, tapi berdasarkan dinasti, berdasarkan turun temurun yang terbentuk di dalamnya. Ini menurut The Great Man Theory. Ada yang seperti ini? Ada. Apakah benar ya semua teori-teori yang ada ini menguatkan satu dengan yang lainnya kepemimpinan itu? Teori Great Man di sini dikatakan bahwa kepemimpinan dia merupakan bakat atau bawaan sejak seorang lahir. Jadi jika seorang itu dilahirkan dari orang tua yang notabene-nya lingkungannya, lingkungan keluarganya menuntut dia menjadi seorang pemimpin, maka seorang anak pun akan terbawa dengan sendirinya seperti orang tuanya. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa Benis dan Nanus 1990, dia menjelaskan bahwa teori ini dia berasumsi bahwa pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kemudian kekuasaan yang berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan. Dia memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Asal raja menjadi raja. Jadi asal mulanya orang tuanya dia raja, maka dia akan jadi raja. Itu turun-temurun. Nah, ini menurut teori si Great Man. Kemudian ada lagi selain teori Great Man tadi, ada namanya teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah suatu peristiwa besar yang menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Ya kan? Dengan cara apa dia? Dengan mengintegralisasikan antara situasi dan pengikutnya. Situasi ini merupakan peristiwa besar seperti ada namanya revolusi ya, adanya kekacauan, adanya kerusuhan ya, atau adanya pemberontakan, adanya reformasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengikut di dalamnya adalah orang-orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat pada dirinya. Nah, ini dulu zaman 1998 ya, ketika Indonesia mengalami chaos ya, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, di mana di sini terjadi yang namanya reformasi besar-besaran, terjadi kekacauan di mana-mana, terjadi kerusuhan di mana-mana ya. Mereka berpikir? Mereka berpikir bagaimana caranya teori Big Bang ini muncul. Tadi teori yang pertama tadi, teori The Great Man itu dikatakan bahwa orang-orang tuanya pemimpin, anaknya juga pemimpin. Kalau orang tuanya raja, anaknya juga raja. Nah,
Kemudian dibantah sama teori Big Bang ini dengan adanya kekacauan, dengan adanya revolusi, dengan adanya pemberontakan, reformasi dan sebagainya, maka situasi inilah yang dikatakan sebagai situasi yang bisa menyebabkan pemimpin diciptakan menjadi seorang pemimpin berdasarkan peristiwa yang besar, berdasarkan reformasi, berdasarkan revolusi yang besar, dan ini mengakibatkan bahwa terjadinya teori Big Bang di sini. Dan pengikutnya, pemberontak-pemberontaknya itu atau orang-orang yang ibaratnya dia memberikan pengikutnya, dia adalah orang-orang yang siap untuk patuh dan bersedia menjadi bawahannya. Ini teori Big Bang. Kemudian ada lagi berbicara tentang teori sifat. Teori sifat atau dikatakan sebagai karakteristik ya dari kepribadian itu, apa kepribadiannya? Ya. Di situ seseorang dapat menjadi pemimpin apabila ya memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Sifatnya gimana? Karakteristiknya bagaimana? Ini bertolak belakang ya dengan teori The Great Man, dengan teori Big Bang tadi. Teori Great Man, dia dikatakan kalau orang tuanya raja, anaknya akan jadi raja. Teori Big Bang, teori The Great Man itu ya, orang tuanya raja, anaknya akan jadi raja. Teori yang kedua adalah teori Big Bang tadi, dengan terjadi kerusuhan di mana-mana ya, sehingga tercipta situasi pemberontakan yang ada, akhirnya dimenangkan oleh reformasi atau revolusi atau kekacauan yang luar biasa, akhirnya tumbang seorang pemimpin itu dan akhirnya digantikan dengan pemimpin yang diikuti oleh anak buahnya itu. Kemudian berbeda dengan teori sifat, ya, teori sifat atau karakteristik kepribadian, di mana seorang pemimpin ini mempunyai karakter, mempunyai sifat yang dibutuhkan oleh seseorang pemimpin. Titik tolaknya teori ini adalah keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, ini titik tolaknya, ya kan? Kemudian bagaimana keefektifan? Keefektifan pemimpin ini ditentukan oleh sifat, oleh perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar yang ada. Ini adalah teori sifat atau kepribadian yang ada. Karakteristik kepribadian ini menurut Cheshire ya. Cheshire mengatakan bahwa muncul ada sifat-sifat pribadi. Di antaranya ada sifatnya, cirinya fisiknya bagaimana. Apakah dia menandakan bahwa dia seorang pemimpin, kecakapan, dia punya skill ya, kemampuan dia dalam mengoperasionalkan teknologi ya, update informasi, teknologi yang luar biasa, kemudian daya tanggap ya, dia punya persepsi yang luar biasa, sigap membantu orang, sigap dalam mengatasi masalah dan sebagainya. Kemudian juga dia punya knowledge, punya pengetahuan yang luar biasa, sehingga pengetahuan itu bisa dia tidak hanya melihat bahwa hanya sebatas sesuatu hal yang terlihat, tapi dia bisa melihat view seperti view helikopter, dia bisa melihat dari berbagai macam sisi permasalahan yang ada, sehingga apapun yang diinginkan, dia mempunyai yang lebih baik dari pengetahuan anak buahnya. Kemudian juga dia punya memori yang kuat, punya daya ingat yang kuat, punya imajinasi, punya dreams, punya mimpi yang bagaimana dia bisa berpikir besar, mempunyai visi yang besar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat pribadi yang merupakan watak yang lebih subjektif, yakni adanya keunggulan seorang pemimpin ya dalam keyakinan, dalam ketekunan ya, dalam daya tahan ya, dalam keberanian dan lain sebagainya. Ini adalah karakter watak pribadi yang dimiliki oleh seseorang karena dia punya keunggulan. Dia punya daya tahan, dia punya keberanian dan lain sebagainya. Ini pemimpin berdasarkan dari teori sifat atau teori kepribadian karakteristiknya itu. Kemudian ada lagi menurut Kolan dan Adal Tempe tahun 1993. Dia menyatakan bahwa karakteristik kepribadian sama ya, sifat-sifat pribadinya muncul Pak. Fisiknya, kecakapan, skill, teknologi, daya tanggap, perception, pengetahuan, knowledge ya, daya ingat, memori, imajinasi ya. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian ada lagi sifat-sifat pribadi yang merupakan watak juga tadi ya. Dikatakan dia unggul, dia memiliki keyakinan yang kuat.
tekun di dalam hal dia menjadi seorang pemimpin, sehingga dia mempunyai daya tahan yang kuat, dia punya kepribadian yang tangguh dibandingkan dengan bawahannya. Ini karakteristik kepemimpinan ini menurut Davis ya, ada 4 sifat umum yang efektif. Di antaranya yang pertama adalah punya yang namanya kecerdasan. Dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan kemampuan dia di dalam dia berpikir, di dalam dia membuat sesuatu hal yang berbeda, sehingga kecerdasan yang terbentuk itu bisa menjadi bekal bahwa dia untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Yang kedua apa? Kedewasaan ya, dan keleluasaan pandangan sosial. Bagaimana kedewasaannya? Bagaimana dia bijaksana di dalam dia melaksanakan, di dalam dia memimpin, di dalam suatu organisasi, dan dia pun punya keleluasaan pandangan sosial di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dia punya motivasi diri yang kuat. Dia punya motivasi diri, punya dorongan yang kuat bahwa dia diberikan sesuatu hal yang lebih baik di dalam dirinya, sehingga motivasi apapun yang dorongannya membuat dia menjadi orang yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian juga dia mempunyai keempat, punya sikap hubungan sosial yang lebih baik, hubungan dengan orang lain yang lebih baik, sehingga hubungannya banyak teman, banyak jejaring yang membutuhkan suatu karakteristik kepribadian yang tangguh. Kemudian ada lagi karakteristik kepribadian menurut Theo dalam Hersey dan Blanchard ya, tahun 1998 ya. Dia mengatakan bahwa karakteristik pemimpin sukses itu terdiri dari yang pertama cerdas. Kalau dia nggak cerdas, kalau dia kurang pintar, kurang cerdas, maka notabene dia tidak akan bisa membawa tentang arah organisasi ini mau dibawa kemana. Ya, bagaimana dia bisa menyelesaikan solusi permasalahan yang cukup rumit, permasalahan yang cukup kompleks, sehingga dia bisa membutuhkan knowledge yang lebih baik, sehingga dia cerdas secara pengetahuan, secara keilmuan, ataupun secara strategi di dalam kepemimpinannya. Yang kedua apa? Terampil secara konseptual. Secara konsepnya bagus, seorang pemimpin punya dream, punya konseptual, punya ide-ide yang konsep dan terampil ini dibuatkan di dalam suatu mimpinya, dalam suatu goals-nya, tujuannya, sehingga dikatakan bahwa dia menjadi orang yang lebih hebat lagi. Ketiga adalah kreatif. Dengan dia kreatif, mau tidak mau, kekreativitasan dia bisa menciptakan sesuatu hal yang tidak bermakna. Suatu hal yang nilainya biasa aja, dengan kreativitasannya dia bisa menjadikan lebih baik lagi dibandingkan dengan orang yang tidak kreatif. Kemudian keempat apa? Diplomatis dan taktis ya. Dia harus punya berpikir bagaimana dia berdiplomasi dengan orang lain ya, tanpa baperan, tanpa ibarat menyakiti hati orang dan sebagainya. Dan dia pun membangun taktik, membangun strategi bagaimana dia dalam hal mengembangkan organisasi yang dia emban, yang dia pimpinnya. Kemudian yang kelima adalah lancar berbicara ya, tetap ya, namanya pemimpin itu wajib dia pintar dalam berbicara, pintar dia dalam menyampaikan strategi-strateginya, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, semua itu menjadi salah satu nilai tambah, nilai yang lebih berharga, agar dia menjadi orang yang lebih bisa berteman, bisa membangun network jaringan yang luas, dan bisa berdiplomasi di dalam kepemimpinannya. Kemudian selanjutnya memiliki pengetahuan ya tentang tugas kelompoknya bagaimana. Kemudian juga dia punya persuasif bagaimana ketika misalnya ada anak buah yang baperan, bagaimana ketika menghadapi permasalahan yang ada dan sebagainya. Dia yang bersifat membujuk orang lain agar orang lain terpacu untuk mau bekerja sama dengannya. Kemudian saya memiliki keterampilan sosial. Dengan memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, temannya banyak dan yang lainnya, maka dikatakan bahwa dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Sedangkan menurut Robin ya tahun 96 mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang mencari ciri-ciri kepribadian sosial ya, baik secara fisik, baik secara intelektual, dan membedakan pemimpin yang bukan pemimpin di sini. Kemudian ada lagi karakteristik pemimpin nih menurut Benis dalam Hersey dan Blanchard juga sama ya. Ada yang pertama mengatakan management of attention, bagaimana kemampuan seseorang untuk dia mengkomunikasikan tujuan atau arah yang dapat menarik perhatian anggotanya. Yang kedua ada management of meaning, kemampuan menciptakan dan bagaimana dia bisa mengkomunikasikan makna tujuan secara jelas. Yang ketiga dikatakan bahwa manajemen of trust ya, bagaimana kemampuan untuk dipercaya dan konsisten. Kemudian yang keempat adalah manajemen of self,
bagaimana kemampuan mengendalikan diri dalam batas kekuatan dan kelemahan yang ada. Ini menurut si Bennis. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya teori kepemimpinan yang berasal dari yang namanya behavioral theory. Nah, ini menurut Skinner dan Bandura ya. Dia mengatakan bahwa behaviorism adalah sesuai prinsipnya. Seorang pemimpin besar ini dapat dibentuknya. Tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Sehingga dengan yang adanya behaviorisme ini, seorang pemimpin besar ini dibentuk. Ketika dia dibentuk, ketika dia diterempa, tidak dilahirkan dengan orang tuanya yang pemimpin. Ini bisa. Ini menurut behavioral. Ini adalah kemampuan bagaimana seseorang dia bisa dalam hal memimpin ini tergantung karakter lingkungan yang membentuk sehingga dia menjadi orang yang lebih hebat berdasarkan lingkungan, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan kepribadiannya, sehingga tercipta bahwa behavioral theory ini berlaku untuk menciptakan membentuk seorang pemimpin besar. Kemudian lagi kepemimpinan bergantung pada tindakan. Orang yang punya action, orang yang punya keberanian yang luar biasa, bukan hanya pada kualitas mentalnya atau kondisi internal, tapi dia bisa menciptakan suatu hal dengan tindakan yang nyata sehingga ada perubahan yang lebih baik di dalam kepemimpinannya. Yang ketiga ada lagi setiap orang dapat memiliki jiwa kepemimpinan ya melalui cara pembelajaran, melalui observasi, dan karena juga berdasarkan dari pengalaman yang ada. Kemudian ini teori perilaku ya, behavioral theory, dikatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini tampak ya dengan cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi ya, cara memberikan tugasnya bagaimana, cara dia mengkomunikasikan dengan bawahannya bagaimana, cara dia mendorong semangat bawahannya bagaimana agar mereka bersemangat dan mau bekerja untuk mencapai tujuan bersama, bagaimana cara membimbingnya, bagaimana cara mengarahkannya ya, bagaimana cara menegakkan disiplin, bagaimana cara memimpin rapat, bagaimana cara menegur yang baik, dan bagaimana cara memberikan sanksi yang ada. Ini adalah behavioral theories. Ada lagi contingency teori. Nah, ini menurut Joan Woodward ya. Dia mengatakan ada lagi Fiedler, FE ini mengatakan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan yang membentuk gaya kepemimpinan. Ini tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Keberhasilan pemimpin ini tergantung pada sejumlah variabel yang ada, termasuk dalamnya ada gaya kepemimpinan, ada kualitas para pengikutnya dalam hal ini bawahannya ya, dan ada lagi aspek lingkungan yang berpengaruh di dalam kontingensi teori kepemimpinan. Teori kontingensi atau juga bisa dikatakan situasional ya. Namanya situasional berarti di sini akan terjadi resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan adanya ajas-ajas umum ya untuk semua situasi. Teori ini juga berpendapat bahwa tidak ada satu jalan kepemimpinan terbaik ya untuk mengelola ya dan mengurus satu organisasi. Nah, ini ada lagi filosofi teori nih mengatakan bahwa contingency approach dikatakan di sini respon atau reaksi yang timbul ini berfokus pada pendapat ya bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda ini diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Nah, situational approach dikatakan bahwa perilaku atau gaya kepemimpinan ini harus sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin itu bagaimana. Nah, ini filosofi dari teori itu. Kemudian ada lagi model kepemimpinan nih, kontingensi ya atau situasional. Dikatakan ada lagi model kepemimpinan situasional dari Fiedler, ada model kepemimpinan situasional dari 3 dimensi dan Redlin ya. Ada lagi model kepemimpinan situasional dari Tannenbaum dan ada lagi Schemdit ya. Lagi model kepemimpinan situasional dari Hersey dan Chat yang tadi itu. Sama model-modelnya. Ini yang kita pelajari ya, yang berhubungan dengan
kepemimpinan yang bersifat bagaimana di sini adalah teori-teori kepemimpinan yang dimana kita berfokus ke dalam pembedah teori-teori kepemimpinan mulai dari teori The Great Man Theory dan teori Big Bang, kemudian teori karakteristik kepribadian, teori behavior, kemudian juga dengan teori kontingensi atau teori situasional di sini. Mangga, silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilahkan. Silakan jika ada pertanyaan atau sharing. Saya sambil buka Adlink dulu. Ini kita tanggal 23 ya, 23. Oke. Nggak berubah ya. Ya, hadir berapa orang? 5 orang hadir semua ya? Tiara, oke. Saya absen dulu ya. Langsung di sesi keempat kelima aja. Langsung saya absen ya. Biar sekalian. Yang ada siapa? Saya Agustina Abasa. Ini soalnya kan pada ikut ini semua ya. Saya nggak bisa ngiriinnya nih. Kalau di sini Tia ya, Tia Nur Hasana, Yusi, Tia Nur Hasana, Jesse, Jessiva, terus Fitriana, Sri Agustina, Fitriana, sama Ayu Azhari. Ayu Azhari, terus satu lagi? Sri Agustina. Agustina.
Agustina, Jesse ya, kemudian Tia Nur Hasanah ya, kemudian Fitriana, Ayu Azhari ya. Ini yang sesi keempat. Oke. Ada pertanyaan nggak di sesi keempat? Ini langsung saya absen aja. Tadi Sri Agustina, Jesse, Tia ya, terus Ayu Azhari. Satu lagi? Fitriana. Fitriana. Oke. Ini sesi yang kelima, biar sekalian absen. Oke, monggo ada itu. Kalau nggak ada, saya lanjut ke bahan berikutnya. Silakan. Ini ada yang baru masuk, siapa? Isna. Isna ini Awalia. Isna ini Awalia ikut makul apa? Ada join nggak? Komennya ini kayaknya ya? Udah keluar deh, nggak ada. Udah keluar. Tadi dia komen di apa, di Adlink kayak sepertinya komen di Adlink obrolan. Jadi dia chatnya chatbox ini, chatbox di mana, di Adlink, di chat Adlink. Mahasiswa baru ya, barunya nggak tahu nih mahasiswa apa gitu ya. Jadi ini kan umum. Ketika saya chat di sini umum sih masalahnya. Tidak ada ini. Oke, ada nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut sesi kelima. Biar nggak ini sekalian. Lanjut, Sir. Lanjut ya. Oke, berikutnya di sesi kelima. Nggak usah saya berhentiin, langsung saya terusin aja. Oke. Oke, selanjutnya di materi berikutnya ya di sesi yang kelima. Sesi yang kelima kita akan berbicara tentang kepemimpinan strategis dan visioner ya. Tadi kita sudah jelas ya yang berhubungan dengan tadi kepemimpinan ya. Kita sudah bahas ya sebelumnya tentang tadi beberapa teori kepemimpinan ya. Nah, kemudian hari ini kita akan berlanjut ke dalam bagaimana nih kepemimpinan ini strategis dan kepemimpinan yang bersifat visioner. Nah, kepemimpinan strategis dari seorang pemimpin yang dia bisa menempati kepemimpinannya, bagaimana dia bisa menggerakkan ya keadaan di sini sehingga kepemimpinan strategis dan visioner dapat terbentuk dengan sendirinya gitu. Nah, nanti mahasiswa setelah mempelajari ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan ya kepemimpinan strategis dan kepemimpinan visioner yang ada di sini. Nah, kepemimpinan strategis di sini dikatakan bahwa seorang pemimpin dia mempunyai tugas kepemimpin, di mana tugas pemimpin adalah bagaimana dia bisa menciptakan sinergi, bisa menciptakan sinergitas kerjasama di antara tim yang solid melalui visi ya, melalui misi, melalui strategi ya, dan struktur organisasi yang disiapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertinggi. Dimana kalau berbicara visi,
berarti berpikiran ke depan, apa nih yang mau dirancang, apa nih yang mau dibentuk visi itu, tujuannya kemana, dream, mimpi itu kemana, tujuan organisasi itu mau dibawa kemana, tujuannya mau kemana. Berbicara misi, misi itu berarti adalah segala sesuatu yang bersifat bagaimana mendukung visi agar visi tersebut tercapai dengan baik. Kemudian selanjutnya ada lagi strategi, di mana strategi ini adalah bagaimana trik dan taktik dan berbagai macam langkah-langkah strategis, langkah-langkah implementasi atau mungkin actionnya untuk menjalankan misi agar visi tercapai. Dan struktur organisasi yang jelas, ada pimpinan, ada ketua, ya, di dalamnya ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada berbagai macam tim di dalamnya. Itu bagaimana dia bisa menciptakan struktur organisasi yang disiapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kepemimpinan strategis di situ adalah bagaimana dia bisa bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni antara tuntutan, lingkungan eksternal, organisasi dengan visi, dengan misi, ya. Kemudian strategi dan implementasi organisasi itu bagaimana. Nah, sehingga dengan kepemimpinan, ya, bagaimana dengan strategi yang ada, tanggung jawab yang ada, bagaimana dia bisa menciptakan keharmonisan. Dia menciptakan tuntutan lingkungan eksternal melalui organisasi dengan visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, berbicara berikutnya adalah berbicara visi. Apa sih Pak visi? Visi di sini dikatakan bahwa visi dapat dianggap sebagai impian, ya, yang ingin diwujudkan. Itu bagaimana impiannya, gitu kan. Dengan impiannya ada, yang ingin diwujudkan itu bagaimana dia bisa mencerminkan ambisi, mencerminkan daya tarik besar, ya. Ada lagi hasrat, ada lagi semangat, ada lagi keadaan atau perwujudan ideal di masa depan. Ini misi, itu visi. Sehingga seorang pemimpin yang mempunyai dia visi, ya, dia mempunyai misi, gitu kan. Berarti secara otomatis, ya kan, maka orang tersebut, pemimpin tersebut, dia mempunyai sesuatu hal yang berarti di dalam kepemimpinannya. Dia ingin mencapai goal, target yang sudah diimpikan, yang sudah dirancang, yang sudah terplanningkan, sehingga berbagai macam resources, berbagai macam daya upaya untuk mencapai itu harus tercapai dengan optimal. Kemudian impian ini juga tersebut, ya, ini bukanlah impian yang melambung tinggi, seolah-olah tidak akan tercapai, jadi hanya mimpi besar, ya, tetapi energinya tidak ada, tenaganya tidak ada, kemampuannya tidak ada. Tapi impian atau goal yang diciptakan itu harus sesuai dengan planningnya. Harus sesuai, ada planning jangka panjang, ada planning jangka pendek, itu harus tercapai semuanya. Sehingga tidak mengandung unsur yang bersifatnya nggak logis, ya, tapi harus bersifat realistis dan mempunyai potensi untuk dicapai di masa yang akan datang. Ini, ya, yang berhubungan dengan visi. Visi ini juga akan menjadi pedoman, ya, kepada setiap karyawan di dalam bertindak, ya, dan mengambil keputusan sehingga mengarahkan organisasi pada perubahan ideal, ya, pada perubahan ideal. Sehingga apa? Sehingga dengan pengambilan keputusan dan bertindak ini, dia menciptakan organisasi dengan perubahan yang ideal di masa yang akan datang. Dengan tindakan yang ada, dengan keputusan yang diambil, semua mengarahkan bahwa organisasinya itu dia berubah ke arah ideal di masa yang akan datang, tercapai di situ. Maka
organisasi tanpa visi yang jelas. Ini jelas ya, akan bergerak dengan penuh keraguan-raguan, mudah terombang-ambing ya oleh tekanan eksternal yang ada. Sehingga kalau misalnya kita katakan sesuatu organisasi yang baik, sesuatu organisasi yang luar biasa di dalam kepemimpinannya, maka secara otomatis ya visi itu harus jelas. Visi itu harus realistis. Dengan visi yang realistis, dengan visi yang jelas, maka akan tercapai sesuatu kepemimpinan yang luar biasa, sehingga segala macam daya dan upaya itu akan tercapai. Tidak hanya sekedar mimpi belaka, tetapi juga sesuatu hal yang baik dalam kepemimpinan itu. Sehingga akan tercapai dengan baik, tercapai dengan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Visi yang baik ini juga harus mengandung unsur ya. Untuk mengandung unsur, ya kan? Unsur yang ada di sini mau tidak mau dia menciptakan hubungan ya. Saat ini menuju masa depan, memunculkan motivasi ya. Ada muncul motivasi yang ada ya kan. Nah, sehingga dengan muncul motivasi yang ada, semangat yang ada, untuk apa Pak? Untuk menuju masa depan yang baik, masa depan yang berarti, dan menyediakan makna kerja bagi orang-orang dan menetapkan standar kualitas di dalam suatu organisasi dengan sendirinya. Nah, inilah kemampuan-kemampuan yang baik ini dengan mengandung unsur-unsur yang ada, antara lain, maka diciptakan bahwa kemampuan dalam hubungan ini dan menuju masa depan yang lebih baik dengan berbagai macam situasi, dengan berbagai macam motivasi, sehingga muncul semangat untuk maju di situ. Yang pertama, bagaimana nih sekarang kita bisa menghubungkan keadaan saat ini ke masa depan? Visi ini bagaimana nih? Dia bisa menghubungkan keadaan yang sekarang saat ini ke masa depan. Visi yang efektif adalah visi yang dia bisa menghubungkan ya apa yang terjadi saat ini dengan apa yang terjadi saat ini, dengan apa yang dicita-citakan organisasi ya untuk mencapai masa depan ya. Maka visi mencerminkan adanya perwujudan masa depan. Tetapi visi dimulai di sini dan mulai saat ini. Di awal harus terbentuk dulu visinya. Ketika di awal sudah terbentuk dengan sendirinya, maka ibaratnya adalah kita berpikir bagaimana kita bisa mencita-citakan organisasi untuk bisa mencapai masa depan yang gemilang. Nah, kedua, visi ini menggerakkan energi dan komitmen. Dengan visi yang menggerakkan energi dan komitmen yang ada di sini, berarti visi yang efektif adalah visi yang bisa menimbulkan adanya inspiring, yang bisa menimbulkan adanya inspirasi yang baru, yang menimbulkan adalah semangat, yang menimbulkan adanya spirit, adanya dorongan, adanya komitmen yang diperjuangkan untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna bagi kehidupannya, orang lain, atau masyarakat. Ini yang berhubungan dengan visi. Yang ketiga, visi membangun standar keunggulan dan kualitas. Visi ini menjadikan terarahnya perhatian dan tujuan organisasi dan menggambarkan adanya keunggulan yang diinginkan di masa depan itu bagaimana. Dengan keunggulan yang ada di masa depan, hal ini menyebabkan jelasnya peran masing-masing anggota untuk bagaimana dia bisa memenuhi keunggulannya yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Ini adalah visi yang dibangun berdasarkan keunggulan dan kualitas yang ada. Yang keempat,
Yang keempat di situ, PC mempunyai daya tarik yang luas dan mendalam. Dengan PC dia punya daya tarik yang luas ya dan mendalam, mau tidak mau PC tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan karyawan. Sehingga PC bukanlah merupakan properti ya seorang pemimpin itu sendiri, tetapi PC adalah berdasarkan dari kerjasama, dari kemampuan, dari keterlibatan tim work di dalamnya, karyawan satu dengan yang lainnya sama-sama dia berusaha, sama-sama dia bekerja tim, sehingga apapun yang dicanangkan, apapun yang dibuat PC-nya, ini akan tercapai dengan baik. Banyak PC perusahaan yang gagal ya, ini diakibatkan karena adanya ketertarikan ya, dan adanya keterlibatan, tidak adanya ketertarikan, tidak adanya keterlibatan karyawan. Nah, bagaimana seorang pemimpin ini bisa merangkul teman-temannya, bisa merangkul timnya, bagaimana mereka mau bekerja dengan kita sesuai dengan targetnya, sesuai dengan goalnya yang ada. Tetapi kalau mereka tidak tertarik, mereka tidak terlibat di dalamnya, yakin PC sebagus apapun, PC sebaik apapun, sedream mimpi besar apapun tidak akan tercapai. Itu hanya jadi properti, itu akan jadi pajangan yang sia-sia, yang hanya bersifat iming-iming atau mungkin tidak tercapai dengan sesuai dengan target apa yang akan dibentuk atau apa yang dicapai. Yang kelima, PC berhubungan dengan perubahan. Dengan PC berhubungan dengan perubahan yang ada, berarti secara otomatis PC ini digunakan ya untuk menolong organisasi. Dalam apa Pak? Dalam mencapai perubahan yang signifikan. PC juga mencerminkan tindakan ya dan tantangannya, bagaimana seseorang ini membuat suatu perubahan yang lebih baik ya, sehingga di masa depan itu tercapai semuai dengan yang visi misi yang sudah ditetapkan, yang dicanangkan oleh seorang pemimpin. Perlu banget teamwork di dalamnya. Dengan teamwork yang baik, dengan organisasi yang baik, maka seorang pemimpin dia bisa bekerja sama dengan bawahannya atau dengan timnya sesuai dengan target dan tujuan yang akan dan ingin dicapai. Tetapi kalau tanpa teamwork, yang ada sia-sia belaka, tidak akan pernah tercapai visi misinya tersebut. Kemudian yang keenam, visi mendorong keyakinan dan harapan. Dengan visi yang jelas ya, ini jelas ya, bahwa adanya keyakinan, bahwa adanya setiap perjuangan ya, setiap pengorbanan yang ada ya, mereka ini tidaklah sia-sia, tetapi akan memperoleh sesuatu yang berharga di masa depan. Dengan sesuatu yang berharga di masa depan ini, berarti secara otomatis dia akan bisa memaksimalkan keyakinan dan potensinya, sehingga apa yang direncanakan, apa yang dicanangkan itu dapat tercapai sesuai dengan targetnya di masa yang akan datang tersebut. Kemudian selanjutnya, ketujuh, PC juga menggambarkan di situ apa? Idealisme. Dengan menggambarkan idealisme yang ada, dengan menggambarkan sesuatu hal yang idealistis, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh, bagaimana mereka untuk menggerakkan ya seluruh anggota organisasinya dengan sendirinya. Ini kalau dia punya idealisme yang tinggi. Kemudian yang ke-8, PC mendefinisikan tujuan perjalanan dan petualangan. PC yang efektif akan menjelaskan kemana tempat tujuan akhir yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Jelasnya, tujuan ini akan memudahkan dan akan memperlancar adanya gerak organisasi. Ini yang kedua. Yang kedua tadi, setelah PC tadi, maka selanjutnya ada yang namanya misi. Tadi visi adalah gambaran, adalah dream yang dicanangkan ya, bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga dengan potensi yang ada, dia dengan sendirinya bisa menyebabkan
seorang pemimpin mempunyai mimpi, mempunyai goal, tujuan yang akan dicapai bersama dengan timnya di dalam membesarkan organisasinya. Kemudian misi. Berbicara misi, kita berbicara tidak sama dengan visi yang ada. Walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh ya, tapi misi itu beda dengan visi. Ya. Visi dia menggambarkan impian masa depan. Sedangkan misi bagaimana dia menggambarkan nilai-nilai pokok dan tujuan pokok mengapa suatu organisasi ini harus eksis. Jadi kalau ibaratnya tuh bagaimana dia untuk mendukung nih agar impian di masa depan tercapai. Maka misi inilah yang merupakan nilai-nilai dan tujuan pokok agar tercapai organisasinya itu harus eksis dengan sendirinya. Nah, di dalam misi akan tergambarkan nilai-nilai yang memiliki pedoman di dalam setiap proses kerja. Baik itu strategi ya, baik itu kebijakan perusahaan ya, di dalamnya itu tergambar. Ada nilai-nilai yang memang akan tercapai di dalam dia mencari atau pedoman di dalam proses kerjanya, di dalam dia menciptakan strateginya, sampai ada kebijakan apa yang diambil dalam perusahaan tersebut. Kemudian misi juga terdefinisi ya, secara jelas ya, akan mendorong munculnya adalah idealisme yang tertinggi yang untuk diperjuangkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini adalah misi. Kemudian selanjutnya kita berbicara strategi. Tadi sudah berbicara visi, sudah berbicara misi, sekarang berbicara strategi. Strategi itu adalah rencana aksi global yang menggambarkan adanya alokasi sumber daya dan aktivitas lainnya untuk menghadapi lingkungan dan menolong organisasi mencapai tujuan tertinggi. Tanpa strategi ya, suatu visi atau suatu misi ini hanya akan menjadi hiasan bibit semata. Karena visinya bagus, didukung dengan nilai-nilai pokok yang bagus untuk mencapai visi tercapai untuk masa depannya, tetapi tanpa strategi, tanpa aksi global, tanpa implementasi rencana tersebut, tidak akan tercapai. Tanpa strategi, suatu visi, suatu misi hanya akan menjadi hiasan bibir semata. Suatu strategi itu apa, Pak? Suatu strategi itu menurut Bryson ya, dia mengatakan bahwa suatu pola tujuan, suatu kebijakan, suatu program, suatu tindakan ya, suatu keputusan atau alokasi sumber daya yang menentukan apa yang organisasi akan lakukan dan mengapa ia melakukan hal tersebut. Ini adalah strategi. Kemudian ketika sudah berbicara masalah, visinya harus tercapai Pak, mimpi, dreamnya besar untuk masa depan. Kemudian misinya didukung dengan berbagai macam pokok-pokok hal yang untuk mendukung visi agar tercapai, kemudian butuh strategi untuk action. Nah, ada namanya seorang pemimpin itu seorang kepemimpinan yang bersifat visioner. Seorang pemimpin yang berpikir ke depan. Seorang yang berpikir suatu hal yang masa depan yang lebih indah. Masa depan yang lebih tertata yang akan dia capai dengan sesuai dengan visi yang sudah dibentuknya. Ini apa? Pemimpinan visioner. Dia merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan atau dengan cara dia memberikan arahan dan makna kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Ini menurut Diana Kartanegara. Ada beberapa kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang visioner. Yang pertama, seorang pemimpin yang visioner ini dia harus memiliki kemampuan komunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya. Yang kedua, seorang pemimpin yang visioner
dia harus bisa memahami lingkungan luar ya, lingkungan yang bersifat tidak hanya jago di internal, tapi lingkungan luar ya, eksternal, dia bisa memahami dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang yang ada. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memegang penting dalam membentuk ya dan mempengaruhi praktek organisasi, baik itu prosedur, baik itu produk, baik itu jasa. Ya. Kemudian keempat, seorang pemimpin visioner dia harus memiliki ya dengan apa Pak? Mengembangkan ceruk atau mungkin mengantisipasi masa depan. Kalau ada masalah, ada hal yang bersifat bahaya dan sebagainya, maka seorang pemimpin yang visioner dia akan bisa melihat tanda-tandanya, dia akan membuat sesuatu hal yang berharga di dalam kepemimpinannya agar apa? Agar tujuannya itu tercapai gitu ya. Di situ. Nah, ini ada kata ceruk di sini. Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan ceruk. Nah, ceruk ini kalau dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa dia merupakan relung yang masuk ke dinding dalamnya. Ada tembok, ada tanah ya, dan sebagainya. Ada lekuk ya, ada lubang ya, ada di dalam tambang, ada di dalam gunung, rua, berpetak-petak dan lain sebagainya, sehingga ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada atau mungkin dikatakan sebagai ruang berpetak-petak ya, berkelompok-kelompok ya. Seorang pemimpin yang visioner, apapun masalah yang ada di depannya, mau itu halangan berupa dinding, gunung yang menghalangi dirinya, atau mungkin tembok yang ada, atau lubang apapun yang ada, seorang pemimpin visioner tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dia akan bisa menghadapi berbagai macam permasalahannya yang dia hadapi dan dia selesaikan, bahwa tujuan terindah adalah mencapai visi yang indah yang sudah dia canangkan di awal periode kepemimpinannya agar dia bisa mencapai tujuan mimpi yang lebih indah itu. Nah, ini yang namanya dia bisa mengantisipasi untuk masa depannya. Kemudian peran pemimpin visioner. Seorang pemimpin visioner ada perannya. Yang pertama adalah dia berperan sebagai penentu arah. Dia penentu arah, dia adalah orang yang ibaratnya membawa nahkoda ini mau dibawa kemana. Kalau ibarat masinis kereta, ya dia yang menentukan arahnya mau dibawa kemana. Kalau dia pilot ya berarti dia yang menerbangkan pesawat itu mau dibawa kemana. Arahnya dia gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Agen perubahan. Nah, dia punya yang namanya bagaimana dia bisa merupakan ada agen perubahan dengan perubahan yang ada yang membuat perubahan-perubahan ini menjadi lebih baik di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia juga selaku jubir ya, juru bicara, dan dia bisa menjelaskan kepada anak buahnya agar tercapai tujuan apa yang ingin dan akan dicapai dengan baik. Yang keempat, dia merupakan coach ya. Dia merupakan pelatih, di mana pelatih yang baik, dia bisa memerankan pemimpin visioner ini dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kemampuan dia di dalam kehidupannya. Kemudian ada lagi kontribusi pemimpin bagi organisasi. Dengan adanya kontribusi pemimpin ya bagi organisasi, dalam sini adalah organisasi yang kuat. Dia merupakan hasil dari kepemimpinan yang unggul. Ya, pemimpin yang dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk memprediksi perubahan-perubahan yang datang ya, maka dia mampu melihat adanya hambatan, dia mampu melihat adanya peluang yang ada di dalam menghadapi organisasi tersebut. Kemudian juga seorang pemimpin dituntut juga untuk mampu menggunakan seluruh potensinya secara harmonis ya dalam mengembangkan dan mengarahkan organisasinya mau dibawa kemana. Ini adalah seorang pemimpin yang bagaimana dia bisa mengembangkan di dalam kepemimpinannya, di dalam menggunakan seluruh potensinya secara harmonis dalam mengembangkan dan mengarahkan organisasinya. Itu ya yang bisa disampaikan di dalam pertemuan kelima ini, yang dimana kita tadi sudah berbicara ya tentang yang namanya kepemimpinan strategis ya. Baik itu juga kepemimpinan yang bersifat visioner gitu. Silakan jika ada sharing atau pertanyaan
Dipersilahkan. Nih, suasananya masih kerasa libur kayaknya. Biasanya kelas ini banyak pertanyaan nih. Kayaknya saat ini masih suasana liburnya masih kental kayaknya. Oke, ada apa enggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Silahkan aja. Mungkin masih Saya mau tanya. yang liburan. Gimana? Saya mau tanya. Monggo silakan. Kan visi itu kan penting ya Pak. Nah, siapa yang ngembangin visi organisasi tersebut dan bagaimana cara menyesuaikan dengan kondisi saat ini, gitu Pak. Baik. Tadi siapa yang membuat visi? Biasanya kan sama halnya gini. Sederhananya kan kita kemarin juga dalam masa pemilu ya. Di masa pemilu ini biasanya calon presiden dan calon wakil presiden itu membuat yang namanya visi misi mereka sebagai capres dan cawapres ya tahun 2024 sampai 2029. Di dalam visi dan misi ini mereka buat itu adalah impian mereka. Jika mereka terpilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden, maka mereka akan mempunyai dreams, mimpinya ini. Ya kan? 1 sampai berapa? Atau visinya apa? Kemudian misinya apa yang mendukung itu? Itu yang menciptakan siapa? Adalah calon pemimpinnya. Dalam suatu perusahaan, di dalam suatu sekolah, organisasi, atau universitas, itu sama. Pemimpin dipilih, dia akan menyampaikan di awal selalu visi misi ketika dia terpilih menjadi seorang pemimpin. Visi misi jika terpilih menjadi seorang rektor misalnya. Visi misi terpilih untuk menjadi seorang bupati, gubernur, atau presiden, atau apapun itu whatever. Nah, visi itu dibuat seolah-olah dia itu punya gambaran mimpi ke depannya itu sudah tergambarkan. Itu adalah seorang pemimpin dituntut dia harus punya yang namanya berjiwa revolusioner, visioner. Ketika dia visioner, maka dia akan bersemangat semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan utama yang akan dibuat, yang akan dicanangkan jika dia jadi seorang pemimpin yang didukung oleh bawahannya, yang didukung oleh anak buahnya, yang didukung oleh teamwork yang ada. Sehingga yang ada adalah mereka bersama-sama untuk mendukungnya. Presiden dan wakil presiden, mereka punya menteri di dalamnya. Menteri itulah nanti mereka yang menjalankan visi misi presiden dan wakil itu sehingga mereka akan mencapainya. Bagaimana Pak strateginya? Strateginya ada di bawah, ada di kementerian. Strateginya itu siapa nanti yang jadi pemegangnya? Presiden itu. Dia sebagai penentu, dia sebagai jubir, sebagai pengarah arah ya, tujuan dan sebagainya. Sehingga kalau teman-teman punya mimpi, teman-teman punya suatu impian, inilah yang bisa teman-teman jual. Inilah yang bisa teman-teman buat tujuan itu agar apa? Agar seorang owner, agar seorang yang memang bersifat notabene dia bisa memilih. Berarti orang tersebut mau tidak mau dia bisa tuh semaksimal mungkin untuk dia bisa menjadi seorang pemimpin yang visioner. Terus bagaimana Pak turunannya? Ketika sudah ada visi yang ada dibentuk, kemudian terpilih, dia menjalankan misinya. Misi adalah pokok-pokok utama yang akan mendukung visi terlaksana. Kemudian ketika sudah ada visi, ada misi, maka muncul kata strategi. Strategi itu apa? Taktik yang disiapkan, strategi-strategi yang bekerja adalah bawahan yang bekerja ini agar tujuan organisasinya tercapai dengan baik.
Nah, sehingga dengan strategi yang ada ini didukung sama bawahannya. Pak, gimana kalau nggak didukung? Makanya kan seorang pemimpin boleh di dalamnya dia mau memakai anak buahnya atau karyawannya. Ketika dia nggak cocok, gimana Pak? Ini bawahan nggak mau bekerja, boleh dikeluarkan, boleh diganti dengan yang lainnya. Kan sering dengar seorang menteri restafel kementerian, diganti itu menterinya walaupun belum habis masa berlakunya. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu yang namanya restafel ini perlu dilakukan jika dirasa tidak sejalan, tidak beriringan, tidak satu frekuensi, ya, memberatkan sebelah, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, maka harus tercapai dengan sendirinya, maka boleh diganti, boleh diamputasi, boleh diberikan dulu motivasi kalau dia bisa, boleh juga diberikan shock terapi, boleh juga diberikan apa agar mereka mau bekerja dengan sama-sama. Kalau tidak bisa gimana Pak? Ya sudah, berarti langkah terakhir adalah amputasi. Ketika sudah diamputasi, ganti yang baru. Ganti yang baru kan akan nyesuai nih dengan visi misi yang ada. Makanya seorang pemimpin ya punya hak di dalamnya itu buat memutuskan. Pak, kasihan dong kalau dia diputuskan, kemudian dia gimana? Tidak ada kata di dalam suatu organisasi, di dalam suatu bekerja, kita kasihan dan tidak kasihan. Yang ada adalah bagaimana target dari tujuan kita tercapai. Jika tujuan organisasi tercapai dari pemimpinnya, maka dia akan dinilai sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang visioner, pemimpin yang berhasil di dalam kehidupannya. Tapi kalau dia tidak berhasil gimana? Ya berarti dia gagal menjadi seorang pemimpin. Setelah ada visi misi dan sebagainya, turun lagi tuh ada namanya Renstra, rencana strategis yang dibentuk dari visi misi yang ada. Renstra itu dibuat 5 tahun. Apa yang akan dicapai? Dan muncul Renstra, muncul lagi ada yang namanya Renov, rencana operasional yang dibuat dalam agenda tahunan. Dalam tahunan itu jelas tuh, setiap bulannya itu apa yang mau dicapai, apa yang akan dicapai, targetnya. Ada pembagian tugas yang jelas, ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Bagian ketua itu apa, bagian wakil itu apa job desk-nya, bagian sekretaris apa, bagian bendahara apa, bagian departemen lainnya apa. Gitu. Sehingga semua bersama-sama mengerjakan sesuai dengan job desk yang ada. Sehingga dengan job desk yang ada, semua akan bersinergi bersama-sama di dalam dia mendukung visi yang sudah dibuat oleh pimpinan yang terpilih atau pimpinan yang dipilih, sehingga kita melaksanakan target yang sudah ditentukan oleh pimpinan kita. Kita selaku bawahan tidak bisa kita punya visi misi. Yang ada adalah kita menjalankan dan mencapai visi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, oleh ketua yang terpilih tadi. Kalau kita punya visi lagi ya tidak selesai gitu. Kita berarti punya organisasi di dalam organisasi kita sendiri. Ini yang bahaya. Gak akan tercapai tujuan organisasi jika semuanya punya mimpi. Jika semuanya punya tujuan yang berbeda-beda. Seorang pemimpinnya pengen ke luar negeri, sementara anak buahnya pengen ibaratnya itu ke Bali misalnya, atau mungkin dia pengen jalan-jalan ke Bandung dan sebagainya. Jadi nggak nyambung gitu. Sehingga apa? Harus satu visi, harus bersinergi. Jadi yang namanya bawahan, yang namanya anak buah itu harus mengikuti visinya pimpinan, visinya ketua, visinya direktur. Sehingga dengan visinya yang ada itu, maka semua berlomba-lomba bersinergi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Kalau tidak, ya sudah. Ya, di dalam kepemimpinan, di dalam organisasi tidak ada kata di dalamnya, Pak, gak enak dia teman kita. Pak, gak enak dia saudara kita. Pak, gak enak dia bawahan apa yang punyanya dan sebagainya. Jika memang itu terjadi, berarti kita tidak bisa menempatkan diri kita jadi seorang pimpinan. Yang ada di dalam suatu kepemimpinan tidak ada kata ibarat saudara, tidak ada kata dia yang punya, tidak ada kata dia teman kita, sahabat kita, atau apapun itu tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita bisa menjalankan keprofesionalismean kita di dalam suatu kepemimpinan kita. Jadi kalau ibaratnya di dalam suatu pekerjaan ya itu hal yang wajar gitu. Jangan samaratakan urusan keluarga,
urusan pertemanan di dalam suatu organisasi itu berbeda. Kalau itu terjadi dicampur adukan yang ada, tidak akan tercapai. Sehingga jika tidak tercapai, dengan sendirinya kita akan banyak maklumnya. Kalau banyak maklumnya, yang ada apa? Itu akan jadi benalu. Itu akan menjadi sesuatu hal yang ibaratnya duri yang di dalam tubuh organisasi tersebut. Mau tidak mau kalau itu duri, dan lama-lama akan membusuk dan jadi luka, lama-lama jadi abses yang tidak bisa terobati kan. Segera cabut, segera ganti dengan yang lain kalau emang tidak satu frekuensi. Tapi kalau satu frekuensi gimana Pak? Boleh, silakan. Yang penting di dalam suatu organisasi, mau dia hubungan keluarga, mau dia hubungan pertemanan, persahabatan, atau siapapun dia itu, tetap kita berpikir, atau mungkin dia Pak dia senior, Pak saya junior, tetap ini tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang ibaratnya punya kompromi. Tetap kita tidak perlu kompromi, kita yang jelas adalah kerjakan sesuai dengan tupoksi kita, kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita tanpa melihat dari sisi manapun. Karena di dalam organisasi tidak ada kata senior dan junior, tidak ada kata saudara, tidak ada kata sahabat dan sebagainya. Yang ada adalah profesionalisme kita di dalam suatu organisasi sehingga kita dianggap menjadi orang yang profesional, seorang yang tangguh, apalagi seorang pemimpin yang di dalamnya dia bisa membawahi orang lain sehingga apa yang direncanakan itu harus tercapai sesuai dengan targetnya, sesuai dengan visinya, sesuai dengan misinya, sesuai dengan strategi, rencana strategisnya, rencana operasional, dan tindakan-tindakan apa yang akan dicapai dalam suatu organisasi tersebut. Kalau itu tercapai, maka berhasil. Kalau tidak tercapai, berarti VR, evaluasi. Evaluasi itu kapan dilakukan? Setiap setahun sekali lakukan evaluasi. Itu paling minimal banget. Bahkan jika perlu, lakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sehingga kita akan merasa bahwa evaluasi yang ada ini bisa melihat mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil gimana Pak? Evaluasi, apa yang salah, apa yang kurang. Ketika yang kurang itu mau tidak mau segera perbaiki. Bisa diperbaiki dari mana masalahnya? Segera obati. Ketika sudah terobati, maka bisa segera tercapai. Kalau tidak tercapai, ya resikonya dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mencapai apa visi misi yang direncanakan, yang dicanangkan oleh seorang pimpinan atau seorang ketua atau direktur dalam suatu organisasi tersebut. Jadi harus jelas profesionalisme di dalam kepemimpinan, mau dia di perusahaan, mau dia di yayasan, mau dia di perusahaan, mau dia di pemerintahan ya, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, provinsi ya, atau pemerintahan kabupaten, atau mungkin RI Republik Indonesia. Itu tidak ada kata yang namanya tidak profesionalisme. Semua harus berbicara profesional, bekerja sesuai dengan tugasnya, tupoksinya, sehingga kita tidak akan kesalahan di dalam kita mencari menyelesaikan pekerjaan kita dengan sendirinya. Jadi jelas bahwa visi misi itu dari pimpinan yang membuatnya. Jadi siapapun yang jadi pemimpinnya pasti berbeda arahnya. Karena yang menentukan adalah mereka. Pemimpin kita sama dengan presiden, berarti dua itu, capres dan cawapres, yang mereka menentukan visi mereka yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Itu PR mereka, kemudian nanti dibantu dengan berbagai macam kementerian di dalamnya, yang bagaimana dia bisa mencapai dan menentukan agar tercapai visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu ini. Mungkin ada ya tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Silakan, ada lagi? Monggo, Fitriana silakan. Iya Pak, aku kan mau nanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa visi itu dianggap sebagai impian yang ingin diwujudkan atau menjadi sebuah pedoman bagi setiap karyawan. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara pemimpin yang visioner dengan pemimpin yang hanya menjalankan tugasnya tugasnya sehari-hari? Terima kasih. Oke. Terus ada lagi?
Beda aja pemimpin antara visioner dengan pemimpin ya ibaratnya dia menjalankan tugasnya aja ya tanpa dia memikirkan ke depannya mau dibawa kemana gitu. Baik, tadi jelas ya bahwa yang namanya seorang pemimpin yang visioner, dia adalah seorang pemimpin yang dia punya mimpi, dia punya dreams, punya impian yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan itu apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang bekerja atau seorang pemimpin, ibaratnya dia hanya sekedar menjalankan rutinitas belaka. Atau kalau saya bilang menjalankan ritual biasa. Berangkat masuk kerja, di kerjanya terserah dia mau kerja apa aja, tidak punya tujuannya apa, jam pulang kerja dia pulang gitu kan. Nah ini adalah orang yang saya mengatakan adalah orang yang kerjanya ritual gitu. Ada dua karakter manusia. Manusia itu ada manusia yang toward, ada yang away. Gitu. Kalau manusia yang toward, seorang karyawan yang toward, seorang pemimpin yang toward adalah seorang pemimpin yang dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana sih dia bisa mengembangkan tempat kerjanya ya agar lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Itu adalah orang yang toward. Nah, orang yang toward ini biasanya adalah orang yang nggak disenangi banyak orang. Karena dia biasanya bagaimana caranya itu mengembangkan agar dia bisa lebih berkembang, lebih maju dan sebagainya. Beda halnya dengan pemimpin yang away. Pemimpin yang away adalah pemimpin yang melaksanakan rutinitas belaka. Kalau saya bilang bahasa saya itu mengatakan kerjanya cuma sekedar ritual saja. Ya, berangkatnya jam kerja, maka berangkat, masuk kerja, dalam kerja dia ngapain, main HP atau mungkin kerjanya nggak jelas gitu, tidak punya tujuan kemana-mana ya, hanya menjalankan rutinitas belaka. Kemudian setelah itu dia pulang jam kerja, dia pulang tanpa ada beban dan sebagainya. Nah ini adalah orang yang away. Orang yang away ini tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Orang yang away kalau jadi seorang pemimpin ini bahaya buat organisasinya. Kenapa? Karena dia tidak akan memajukan organisasinya, bahkan dipimpin oleh orang tersebut pasti mundur. Karena kenapa? Dia tidak punya target, dia tidak punya impian, dia tidak punya semangat, tidak punya motivasi untuk mengembangkan. Dia yang penting jalan aja Pak. Yang penting berjalan aja. Yang ada kalau berjalan aja dengan sendirinya lama-lama hancur. Dengan lama-lama hancur dengan sendirinya, maka orang tersebut ini kalau saya mengatakan adalah orang yang berbahaya di antara pemimpin. Orang seperti ini adalah orang yang ibaratnya Anda taruh itu ibaratnya dia kalau kerja diapain Pak? Dipelecut. Ya kan? Dia bukan tipikal pemimpin, dia tipikal bawahan yang ketika dipelecut sama atasannya baru dia mau kerja. Nah, ini adalah orang-orang yang away gitu kan. Jadi pemimpin yang visioner jelas adalah pemimpin yang mempunyai visi, punya impian jangka panjang yang jelas. Kemudian juga dia mampu memotivasi orang lain ya, dalam hal ini bawahannya untuk mencapainya. Tapi sementara pemimpin yang tadi away tadi, pemimpin yang tidak punya tujuan tadi, nah cenderung ini dia tidak punya arah yang jelas ya, dan motivasi juga tidak ada motivasi yang kuat ya di dalam menggerakkan timnya mereka. Sehingga terasa mereka bekerja ya main-main saja gitu ya. Nah, ini kalau dia bekerja main-main saja secara otomatis ya ini akan membahayakan organisasi yang dia emban. Apalagi dia amanah sebagai pemimpin tertinggi ya, sebagai orang yang dipercaya. Harusnya jika dia jadi orang dipercaya, dia harus bersifat orang yang bersifat keinginan dia untuk mengembangkan. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, orang ketika bekerja di perusahaan, dia dipercaya menjadi seorang pimpinan, dia bekerja hanya ritual saja, tidak mengerjakan targetnya si pimpinan, dia setiap bulan dapat gaji. Setiap bulan. Tapi dia tidak mikirin nih bagaimana usahanya berkembang. Maka kalau saya mengibaratkan orang seperti ini adalah orang yang jolim terhadap perusahaan itu sendiri. Dia mau nerima gajinya, tapi dia nggak bekerja nggak benar. Dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi targetnya perusahaan. Sehingga yang terjadi apa? Orang seperti ini
dimanapun dia bekerja tidak akan lama. Dimanapun dia bekerja, maka orang seperti ini akan jadi benalu buat teman-teman yang lainnya. Sekarang kalau dia masih mau menerima gaji, masih mau menerima kompensasi di tempat dia bekerja, yuk bekerja yang benar. Karena kenapa? Seorang owner di dalamnya sendiri pun dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia mengembangkan usahanya, bagaimana dia bisa membuat usahanya maju. Sementara kalau dia punya karyawan yang tadi away tadi, jadi benalu saja, ya saya sih lebih berpikir amputasi. Saya lebih berpikir ambil sikap keluarkan saja, ganti dengan yang lain gitu. Karena kenapa? Karena dia jadi benalu. Ketika dia jadi benalu yang ada, segala macam tidak akan bisa tercapai gara-gara satu orang. So, pekerjaan ada 10 pekerjaan. Semua dibagi tugas rata 2-2-2. Satu orang nggak kerja-kerja. Dia menunggu tiba-tiba keajaiban. 2 itu selesai dengan sendirinya tanpa dikerjakan. Nah, berarti orang ini adalah benalu. Nah, orang yang benalu ini kalau tidak bisa ya udah amputasi aja. Selesai. Pak, kasihan, Pak, dia punya keluarga dan sebagainya macam. Saya tidak berpikir kasihan dan tidak kasihan. Jika dia mau bekerja, dia mau komitmen di situ, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tujuan organisasi. Kalau dia tidak bisa, ya tanya sama yang bisa. Bekerja sama agar dibantu sehingga bekerja bareng-bareng. Tapi kalau dia tidak mau mengerjakan, beda halnya dengan dia tidak mau mengerjakan, dengan dia tidak mau bekerja. Kalau dia tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan, tapi ada orang yang berusaha, gak ngerti dia nanya, gak ngerti dia bekerjakan, walaupun katakan bahasanya itu terlambat gitu ya, tidak secepat teman-teman yang lain, tapi dia masih mending mau bekerja. Berarti dia belum ahli aja, dia belum mahir aja. Pemimpin pasti akan memaklumi orang seperti itu. Dibandingkan pemimpin melihat anak buahnya yang sok pura-pura bekerja, hanya banyak ngomong doang, hanya banyak dia menyampaikan ide-ide, nol action, nol kerjaan. Itu juga bermasalah kan gitu. Nah, makanya seorang pemimpin itu harus punya pemimpin yang visioner. Kalau punya pemimpin yang tidak visioner ya, nah ini yang akan jadi masalah ke depannya. Yang masalahnya pemimpinnya aja tidak visioner, bagaimana anak buahnya? Yang ada dengan sendirinya akan tercipta suatu organisasi yang lemah. Ya. Dengan dia lemah, dengan dia ini, dengan sendirinya, ini akan jadi masalah ke depannya. Pemimpin yang tidak memiliki visi, ya, ini ada beberapa bahaya ya. Misal ada bahaya ketidakjelasan arahnya. Tanpa visi yang jelas, tim bisa bingung mau dibawa kemana dan arah tujuannya mau kemana. Bingung kan? Yuk kita mau jalan-jalan, mau kemana? Bingung kan? Nentunya mau dari mana? Akhirnya di dalam mobil dia ribut tuh mau kemana tujuannya. Akhirnya terserah supir aja deh mau kemana. Supirnya bingung, pemimpinnya juga bingung kan mau kemana. Gitu. Ini yang bahaya. Tidak punya ketidakjelasan arahnya mau kemana. Yang kedua, kurangnya motivasi. Dengan motivasi yang kurang, tanpa visi misi, tanpa adanya menginspirasi, tanpa anggota tim yang mungkin kehilangan motivasi untuk bekerja keras dan berinovasi, tidak ada. Yang ketiga adalah stagnan ya. Namanya stagnansi berarti dia diam di tempat ya. Syukur kalau dia stagnan. Ya, yang paling bahaya itu mundur ya, dipegang sama dia bukannya maju, bukannya stagnan malah mundur. Ini tanpa visi yang memandu perubahan dan perkembangan organisasi, ini cenderung stagnan ya, dan tidak dapat bersaing dengan pendatang-pendatang baru yang ada di situ. Yang keempat adalah kehilangan fokus ya. Tidak ada fokus, tidak tanpa visi, pemimpin tidak bisa ya, dan dia juga tim bisa terjebak dalam tugas sehari-hari yang tugasnya itu tanpa fokus dan tahu kemana jangka panjang nggak jelas gitu. Yang kelima adalah akan kehilangan keunggulan kompetitif yang organisasi tidak mampu memiliki visi yang inovatif dan memadukan perubahan cenderung tertinggal dari pesaing-pesaing yang ada. Yang keenam adalah ketidakpastian yang ada. Tanpa visi yang jelas ya, dengan sendirinya anggota tim mungkin merasa tidak yakin tentang pemimpin ini mau dibawa kemana organisasi ini, dan posisi mereka juga bingung terhadap apa yang memang dipimpin oleh pemimpin yang tidak visioner tadi. Kemudian penting ya, pemimpin itu harus punya visi misi yang kuat dan jelas harus visioner.
Tanpa pemimpin yang visioner, maka perusahaan akan mundur, atau mungkin yang kalau mau baik aja sebenarnya stagnan di tempat, jalan di tempat. Bahkan ditakutkan dengan pesaing yang ada yang baru, dia akan mundur perlahan-lahan dan lama-lama dia akan tutup dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi harus ya, wajib pemimpin harus punya pemikiran yang visioner. Monggo, ada lagi? Bapak Ayu mau nanya. Boleh, silakan. Ini kan setiap organisasi tuh kayak suka ada yang ngadain umpan balik gitu atau evaluasi ya. Kayak misalnya kampus kita gitu, misalnya kan setiap 6 bulan sekali atau setiap 1 semester itu kita sebagai mahasiswa itu membuat penilaian terhadap dosen. Nah, apakah umpan balik dari mahasiswa itu sangat berpengaruh besar untuk menyempurnakan dan memperkuat dari visi dan misi organisasi itu sendiri, Pak? Baik, berdasarkan evaluasi mahasiswa di dalam penilaian dosen itu sebenarnya ada namanya penilaian 360 derajat. Pertama, penilaian diberikan oleh penilaian diri sendiri. Dosen tersebut pun menilai diri sendiri sesuai dengan tridharmanya, dia mengajar, dia pun harus meneliti, dan dia pun harus ada pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penilaian dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap dosen tersebut. Itu ada penilaiannya. Kemudian yang ketiga ada namanya penilaian dari teman sejawat, teman sesama dosen ya, yang dia bukan pimpinan tapi teman-teman sama-sama teman yang sama. Kemudian yang keempat adalah penilaian dari mahasiswa. Mahasiswa punya hak menilai, baik penilaian kepada dosen atau mungkin penilaian terhadap sarana pembelajaran ya. Itu sebenarnya satu kesatuan utuh di dalamnya. Dan tujuan di dalamnya adalah bagaimana itu akan menjadi evaluasi ke depannya agar dosen tersebut itu bisa memperbaiki kinerjanya, bisa memperbaiki cara mengajarnya, bisa memperbaiki bagaimana dia itu ibaratnya itu apa nih terhadap mahasiswa, loyal nggak dia terhadap mahasiswa, bagaimana dia umpan balik yang diberikan, pemberian tugasnya gimana, dinilai apa tidak, gimana dia memberikan responnya cepat apa lambat dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi penilaian utuh dari seorang mahasiswa ini kepada dosen bersangkutan. Dan evaluasi tersebut biasanya itu nanti dihitung ya, kemudian itu dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk penentuan mengajar dosen tersebut untuk semester berikutnya. Apakah dosen tersebut masih dia bisa mengajar, atau mungkin dosen tersebut mungkin mengajarnya dikurangi, atau mungkin dosen tersebut diberikan kelas yang memang notabene-nya kelas-kelas yang memang anak-anak baru dan sebagainya, atau mungkin dia sudah dipindahkan ke perguruan tinggi lain. Ya, diibaratkan dia tidak ada kemajuan di dalam menjalankan tugasnya. Karena seorang dosen itu juga sama, dia juga katakan sebagai seorang pemimpin di dalam perkuliahannya. Ketika dia mengajar, dia kan berarti memberikan segala macam knowledge, ilmuwan yang diberikan oleh mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa tentang keilmuan tersebut, dan dia pun memberikan materi, dia pun memberikan solusi, alternatif, jawaban, tanggapan dari mahasiswa dan sebagainya, sehingga bahan-bahan ini tuh dijadikan sebagai salah satu evaluasi nanti ke depannya untuk tugas, evaluasi ke depannya untuk UTS, evaluasi ke depannya untuk UAS dan sebagainya. Dan boleh mahasiswa juga ketika diberikan nilainya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, absensinya bagus, kenapa saya nggak lulus Pak dan sebagainya, boleh diberikan masukan, boleh diberikan penilaian, atau cara mengajarnya yang tidak asik, atau cara mengajar yang dianggap ya mungkin terlalu apa ya, kan masing-masing orang nggak sama ya penilaian terhadap personal si dosen ya. Jadi masing-masing ini punya hak menilai, dan penilaian itu tidak hanya dinilai dari mahasiswa, tapi penilaian dari 360 derajat tadi. Penilaian mahasiswanya bagaimana, nilai dari mahasiswa.
bagaimana penilaian dari pimpinan si dosen tersebut, ya. Bagaimana penilaian dari teman sejawat sesama dosen. Nah, bagaimana penilaian terakhir adalah penilaian dari diri dia sendiri, dosen itu. Dosen itu wajib tugasnya banyak, ya, tidak hanya mengajar. Di dalamnya jelas tridharma perguruan tinggi. Dia pun harus mengajar, dia pun harus membuat jurnal di dalamnya, dia pun harus melakukan penelitian pribadi atau penelitian bersama mahasiswa, ya, atau mungkin dia juga meneliti jurnal secara nasional, jurnal internasional terakreditasi, atau mungkin jurnal yang bereputasi, itu pun kewajiban. Kemudian juga dia wajib juga yang namanya itu mengejar jenjang karir dosen, ya, sampai dengan dia nanti dikatakan sebagai dia sampai layak menjadi seorang serdos, dosen yang sudah tersertifikasi nasional, atau juga sampai dengan dia menjadi seorang asesor, sampai terakhir sampai menjadi guru besar. Itu perjuangannya itu panjang. Dosen itu tidak hanya tugasnya hanya mengajar toh, tapi dia selain dia mengajar, dia punya tugas yang lain di dalam tridharma perguruan tinggi tadi. Yang jelas, teman-teman diberikan ruang oleh kampus untuk memberikan penilaian secara personal kepada dosen bersangkutan. Sehingga apa yang baik sampaikan, apa yang kurang baik ya nilai saja, silakan. Sehingga nanti hasilnya itu dengan sendirinya akan menjadi evaluasi dari pemimpin, dalam hal ini rektorat, terhadap hasil penilaian dari teman-teman itu. Dan misalkan penilaian juga kalau itu kan nggak ada nama ya, biasanya kan juga no name ya. Walaupun itu teman-teman ngisinya di Siap atau di Edlink, dengan sendirinya itu tidak akan terikot dari siapa namanya. Itu nanti akan di rata-rata dari semua total sampling mahasiswa yang ikut dalam perkuliahan tersebut dan memberikan nilainya apa. Sama halnya, saya pun mengajar di kampus UT, Universitas Terbuka juga sama. Di akhir perkuliahan itu ada yang namanya itu penilaian evaluasi dosen. Nanti penilaiannya biasanya dalam bentuk angka ya. Dia katakan dia sangat baik ya, kamu cukup, tidak baik, sangat tidak baik dan sebagainya. Nah, biasanya kalau penilaian itu kurang baik ya, biasa dari mahasiswa tersebut memberikan nilai yang luar biasa, komen dan segala macam juga luar biasa. Dan ketika dia dosen tersebut tidak baik, biasanya dari pihak kampus Universitas Terbuka itu tidak memberikan jadwal kembali kepada dosen yang bersangkutan. Jadi sangat berarti sekali gitu. Jadi teman-teman silahkan sampaikan apa yang menjadi penilaian teman-teman terhadap dosen, karena mahasiswa dinilai oleh dosen, dosen pun dinilai oleh mahasiswa sebagai tingkat kepuasan mahasiswa di dalam pembelajaran, tingkat kepuasan mahasiswa di dalam misalnya sarana prasarana kampus gitu dan sebagainya. Ini penting untuk perbaikan ke depannya agar kampus menjadi terus maju ya. Artinya kan namanya teman-teman di dalam suatu universitas, teman-teman juga ingin kampusnya terus maju, terus baik ya, terus bertransformasi menjadi lebih baik lagi dan sampai dengan unggul ya, sehingga nanti ketika teman-teman jadi alumni ini menjadi kampus kebanggaan bahwa teman-teman dulu pernah berkuliah di kampus yang sekarang sudah bermetamorfosis menjadi kampus yang unggul, jadi kampus pilihan buat masyarakat sekitarnya gitu. Jadi penting. Kalau misalnya itu dianggap teman-teman nggak penting ya resikonya ya teman-teman sendiri kita tidak akan bisa menemukan mana yang baik dan mana yang terbaik gitu. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Berarti minggu ini kita 2 sesi. Nah, minggu depan berarti kita off dulu ya, karena 2 minggu sekali. Nah, begitupun yang hari Kamis ya, mata kuliah entrepreneur juga sama. Karena hari Kamis itu banyak hari liburnya tuh. Jadi kita di minggu ini kuliah. Nah, berarti Kamis juga kita kuliah entrepreneur 2 sesi. Nanti minggu depan itu off dulu ya, karena ini pertemuan 5 ke 6 ya. 4/5 ya. Berarti nanti tinggal sekali lagi tuh. Nanti dua sesi. Di situ nanti tinggal teman-teman UTS di situ. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita cukupkan ya perkuliahan untuk malam hari ini yang berhubungan dengan kepemimpinan yang visioner ya, sama jenis-jenis atau macam-macam
pemimpinan. Terima kasih. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang ya untuk mata kuliah leadership. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Izin lab ya. Monggo. Thank you, sir.